Assalamualaikum YouTube, jumpa lagi di channel Jurus Digital, di mana kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kali ini saya akan membuat rekap absensi di Google Form. Jadi sebetulnya ini adalah membantu guru-guru untuk merekap absen anak ya setiap harinya, tentunya 5 hari dalam seminggu ya. Jadi pertama-tama yang harus kita siapkan adalah absennya itu sendiri. Kalau saya sendiri biasanya mengabsen itu langsung via Google Classroom, menggunakan aplikasi Google Classroom yang ada pertanyaan. Nah, ketika sudah ada datanya setiap hari, karena itu tidak bisa diekstrak, maka saya akan menggunakan Google Form, Google Formulir untuk membantu merekap data setiap harinya. Caranya bagaimana? Ya, mari kita mulai sekarang. Kita buat baru ya. Kita buat baru. Foldernya di mana saja yang menurut Anda nyaman ya. Lalu kita klik lainnya, lalu klik Google Formulir ya, klik Google Formulir. Nah, misalnya di sini ada formulir tanpa judul ya, kita kasih judul ya, misalnya absen, sebentar, caps lock hidup ini, absen kelas 10 saja ya misalnya ya. Nah, kita siapkan dulu nama anaknya. Bisa di sini saya sudah menyiapkan 10 nama anak ya. Kita nggak usah terlalu banyak dulu ya. Nah, setelah itu sekarang bagaimana caranya? Nah, pertama-tama ya kita di sini pilih jawaban singkat. Masukkan nama anak pertama di sini. Ya, anak dengan absen pertama, masukkan ke sini. Save Sunandar. Nah, jadi ini rekap ini selain untuk absen, kita juga akan, karena online, kita cek satu-satu anaknya. Jadi kalau ada kendala kita bikin nanti kendalanya apa gitu kalau mereka tidak bisa mengabsen. Nah, ini judulnya ini, maaf saya ulang, ini harusnya dipakai pilihan ganda ya. Pilihan ganda, lalu klik ini misalnya hadir, lalu ada sakit ya, ada izin, dan tentunya ada alfa. Nah, 4 pilihannya ya. Dan biar tidak terlewat, ini isi dengan wajib diisi. Lalu kita bikin lagi satu lagi di bawahnya. Nah, di bawahnya ini pertanyaannya adalah kendala anak. Nah, seperti itu. Isinya adalah pilihannya paragraf. Kendala anak. Ya. Sudah terbentuk ya. Maaf ada gangguan nih. Setelah terbentuk, lalu kita harus membuat section ya. Nah, karena ini belum ada section yang terbentuk ya, makanya tidak bisa di copy. Kita harus pancing dulu sectionnya. Bikin di sini ada tambahkan bagian ya. Ini pilihannya jangan wajib diisi ya, karena ada kadang-kadang anak tidak berkendala, tidak perlu diisi ini. Nah, ini bikin klik tambahkan bagian, maka akan muncul bagian 2 dari 2. Yang ini bagian 1 dari 2. Nah, ketika sudah seperti ini, section ini kita bisa duplikasi ya. Nih, duplikasi, tombol 3 di atas, atau duplikasi bagian.
Nah, maka ini ada jadi 1 dari 3, 2 dari 3. Nah, ini bagian tanpa judulnya dihapus saja karena opsional. Lalu ini masih asep standar. Nah, ini yang tidak terpakai kita hapus. Hapus bagian. Nah, ini bagian 2 berarti absen 2. Kita masukkan absen 2. Kita copy saja. Kita copy. Lalu kita bikin lagi sampai, jadi bikin 10 lah. Kita duplikasi saja sampai 10 ya. 2 dari 3, 2 dari 4, 2 dari 5, 2 dari 6, 2 dari 7, 2 dari 8, 2 dari 9, 2 dari 10. Oke, namanya ini absen 1, nama absen 1 asep, absen 2, absen 3 ya. Ini absen 3. Absen 3 ya. Ini absen 4. Absen 4. Lalu absen 5. 5. Jadi kalau ada 36 anak ya harus dibuat ya sampai ada 36 section. Absen 6, 7, salah, 7, 8 ya. Maaf agak lama ya karena ini harus satu persatu. 9. Diganti namanya saja ya. Nah, yang terakhir ini 10. Oke. Nah, karena kita kadang-kadang harus menulis jurnal untuk nanti dilaporkan secara bulanan, maka saya akan tambahkan satu lagi section, tapi bukan diduplikasi, tapi kita tambahkan satu section saja ya. Misalnya ini kasih judul jurnal kelas. Nah, jurnal kelas, atau ini kita kosongkan ya, lalu kita tambah 1, lalu ini ditulis jurnal kelas gitu, dan tidak usah wajib diisi. Nah, setelah terbentuk begini, mari kita coba ya, kita coba buat respon ya. Di sini ada 11 section ya. Nah, kita coba respon. Anggaplah kita berjalan di 3 hari misalnya ya. 3 hari kita lihat pratinjau di sini. Pratinjau ya. Nah, ini absen misalnya hari pertama Asep hadir. Si Bagus sakit gitu. Si Caca izin gitu, lalu Dadang sakit gitu ya, lalu Eka hadir, Fani Alfa misalnya, Gilang hadir. Nah ini terus kan izin misalnya Heru sakit perut, misalnya kendalanya sakit perut misalnya ya, misalnya dia izin. Selanjutnya Ikang Alfa keterangan bolos misalnya, atau kabur dari kelas lah. Oke. Nah, lalu
Jajang hadir sisanya. Nah, jurnal kelas. Misalnya hari ini ada anak yang kabur misalnya gitu. Sudah kirim. Nah, kita bikin ya. Satu respon lagi. Yang satu respon lagi hadir. Semuanya hadir. Hanya ada yang sakit satu. Yang lainnya hadir. Hadir. Memang harus satu-satu ya. Tapi ini cuman sekali kok setiap harinya. Jadi nggak masalah sih menurut saya, sama kayak kita manggilin anak. Cuman ngeceknya itu, nah jurnal kelasnya tidak terjadi apa-apa, kita kosongin aja. Kirim ya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada responnya kan? Nah, ini ada responnya. Kita buat spreadsheet-nya ya. Nih, langsung kita buat Excel-nya, maka kita nanti bisa buat sebuah presentasi kehadiran anak ya. Contohnya seperti ini, kita buat spreadsheet-nya ya, nanti akan terbuka. Nah, ini buat spreadsheet baru. Kita buat ya, pastikan ini buat spreadsheet baru, lalu buat. Nah, jadi ada di sini nanti muncul, misalnya ini tanggal 15, yang ini tanggal 16, anggaplah kita rubah ya. Bisa diedit 16 misalnya. Tanggal 15, ini tanggal 16. Karena kita tiap hari ngabsen ya. Ini ada hadir sakit, hadir sakit, hadir sakit. Nah, ini jurnalnya muncul di sini. Oke. Nah, kita bikin halaman baru nih. Di sini tambahkan set. Nah, di sini kita bikin pie chart dari data ini. Nah, nanti kan laporan minggu 1 2 3 4 5, kita bikin 5 saja ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini pakai rumus count if. Misalnya seperti ini. Di sini ada hadir ya. Sakit, izin alfa. Lalu kita ambil datanya dengan cara rumus sama dengan count if ya. Lalu rentangnya itu kita pilih form 1. Kita pilih rentangnya dari sini sampai ujung ya. Nah, sampai sini nih, sampai jajang. Ini aja cukup. Lalu ini bikin titik koma ya, rentang kriterianya misalnya yang pertama adalah hadir, kutip 2 hadir, kutip 2 tutup, lalu kurung. Ketika di enter maka akan keluar hadirnya ada 13. Nah, ini untuk supaya nggak berubah, ini pakai F4. Maka akan jadi $. Kita drag ke sini. Bawah ya. Nah, ini kan masih 13. Ini tinggal diganti ini ya saja. Sakit. Jadi kita bisa tahu nih, anak sakit berapa banyak, hadir berapa banyak, izin berapa banyak, alfa berapa banyak. Nah, ini kan sudah dapat nih data ininya. Nah, untuk pie chartnya kan jadi mudah ini. Tinggal di sini ada sisipkan diagram. Ini ada diagram ya, kita geser ke bawah aja ya. Kita kecilin dikit. Set. Nah, kita bikin. Nah, bagaimana sumbu X, diagram kolom, sumbu X, sumbu Y. Nah, data rentang, kita buka data rentangnya. Misalnya dari
Sini ya. Kita coba. Oke. Nah, sudah dapat ya. Data rentang. Ini salah nih. Kita pilihnya yang pie chart lingkaran. Nah, ini ya. Nah, ini kan baru presentasinya nih. Belum labelnya. Nah, labelnya kita ambil. Labelnya itu ini hadir sakit alfa. Oke. Nah, jadi langsung deh muncul ya untuk laporan alfanya 10% dari jumlah anak, izinnya 10%, sakitnya 15%, hadirnya 65%. Nah, enak kan kalau begini. Jadi kita ngerekapnya sekali langsung dapet si apa namanya laporannya. Nah, ini tinggal nanti di save di otomatis ya, kalau di drive langsung di save, bisa di download dalam bentuk Excel ya, dan dikirimkan ke bagian kurikulum. Ini sangat mudah, tidak ribet, sekali kerja terus-terusan. Nah, nanti ini bisa jadi laporan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, sampai mereka naik kelas. Bahkan ini bisa dilakukan untuk offline ya, untuk mendata offline. Jadi kita punya catatan offline, kita punya catatan online, dan nanti ini bisa di print bahwa kita punya anak ini tidak naik kelas karena tidak hadir berapa persen. Ya mungkin segitu saja ya untuk tutorial kali ini. Oh ya, nah ini filenya nanti bisa dilihat di mana sih? Nah, kita ke Google Drive. Nah, ini ada filenya ya. Ini absennya dan ini responnya. Oke. Nah, jadi jurnal hariannya dapat, kendala anaknya dapat, laporannya pun dapat, gitu. Oke, jika menurut yang nonton ini bermanfaat, jangan lupa dong di like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar dapat notifikasi, dapat tutorial-tutorial lebih bagus lagi yang keren-keren di channel Jurus Digital. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.